Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KKN Literasi UIN Sunan Ampel Surabaya kelompok 34 akan memberikan informasi seputar tahun ajaran baru 2020 di tengah pandemi COVID-19. Simak video kami ya. Protokol kesehatan sekolah di masa pandemi COVID-19, masa kenormalan baru. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menjelaskan tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran baru di masa COVID-19 melalui telekonferensi. Berdasarkan pada data covid.19.go.id per tanggal 15 Juni 2020, siswa atau siswi yang berada di zona merah, oranye, dan kuning memiliki persentase sebanyak 94%. Dan siswa-siswi yang berada di zona hijau hanya memiliki persentase 6%. Sekolah yang menempati zona merah, oranye, dan kuning tidak diperkenankan untuk belajar langsung di sekolah, melainkan kegiatan pembelajaran masih dilaksanakan dari rumah. Namun, bagi sekolah yang menempati zona hijau, diperkenankan untuk melakukan pembelajaran secara langsung di sekolah. Pembelajaran tatap muka di sekolah akan dilakukan secara bertahap, diawali pada masa transisi 2 bulan. Jika dirasa aman, dapat dilanjutkan dengan masa kenormalan baru. Namun, jika ada perubahan dari zona hijau ke zona merah, oranye, atau kuning, sekolah wajib ditutup dan pembelajaran kembali dilaksanakan dari rumah. Dan bagi sekolah yang berada di zona hijau, harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan berikut adalah protokol kesehatan yang harus diterapkan pada masa kebiasaan baru di sekolah pada tahun ajaran baru. Yang pertama, perihal waktu mulai yang paling cepat bagi sekolah yang telah memenuhi kesiapan. Masa transisi untuk jenjang SMA, SMK, MA, MAK, SMP, dan MTS paling cepat dilaksanakan di bulan Juli 2020. Untuk jenjang SD, MI, dan SLB paling cepat dilaksanakan di bulan September 2020. Dan untuk PAUD paling cepat dilaksanakan di bulan November 2020. Dan jika sudah dirasa aman, akan dilanjutkan pada masa kenormalan baru untuk jenjang SMA, SMK, MA, MAK, SMP, dan MTS paling cepat dilaksanakan di bulan September 2020. Untuk jenjang SD, MI, dan SLB paling cepat dilaksanakan di bulan November 2020. Lalu untuk jenjang PAUD paling cepat dilaksanakan di bulan Januari 2021. Yang kedua, perihal kondisi kelas. Pada masa transisi untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, antar bangku harus memiliki jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 18 siswa per kelas. Untuk sekolah luar biasa, jarak bangku minimal 1,5 meter dan maksimal 5 siswa per kelas. Untuk jenjang PAUD, jarak bangku minimal 3 meter dan maksimal 5 siswa per kelas. Kemudian, jika sudah dirasa aman, pada masa kenormalan baru, sekolah diharapkan harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan tetap menerapkan jaga jarak antar bangku. Seperti halnya di masa transisi. Yang ketiga, perihal jadwal pembelajaran. Pada masa transisi dan masa kenormalan baru, jumlah hari dan jam belajar dengan sistem shift ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Yang keempat, menerapkan perilaku wajib. Wajib menggunakan masker kain non-medis. Mencuci tangan memakai sabun atau hand sanitizer. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik. Perilaku wajib ini harus diterapkan oleh seluruh warga sekolah. Yang kelima, perihal kondisi kesehatan warga sekolah. Pastinya pertama-tama harus sehat dan tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. Yang keenam, perihal kantin. Kantin di masa transisi tidak diperkenankan untuk berjualan. Namun, ketika telah memasuki masa kenormalan baru, boleh berjualan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Yang ketujuh, perihal kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler. Di masa transisi, kegiatan ekstrakurikuler tidak disarankan untuk dilakukan. Namun, ketika telah memasuki masa kenormalan baru, diperbolehkan untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler kecuali kegiatan yang tidak memungkinkan untuk menjaga protokol kesehatan. Dan yang terakhir, perihal kegiatan selain belajar mengajar. Di masa transisi, tidak diperbolehkan ada kegiatan selain kegiatan belajar mengajar, misalnya seperti pertemuan orang tua wali murid. Ketika telah memasuki masa kenormalan baru, diperbolehkan adanya kegiatan seperti pertemuan orang tua wali murid dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Sekian informasi yang dapat kami berikan seputar tahun ajaran baru 2020 di tengah pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.